Haleluya. Lagi-lagi saya bersyukur kepada Allah untuk kesempatan pada hari ini boleh menyapa saudara-saudara sekalian seluruh warga Balak Selamatan di Indonesia atau siapapun yang turut mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Dari minggu ke minggu kita bersyukur untuk kesempatan Allah berikan bagi kita boleh mendalami meskipun secara sederhana kebenaran-kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita sebagai bejana yang berharga yang telah dipulihkan dan akhirnya menjadi bejana yang memberkati. Kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan ini, namun terlebih dahulu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Lagi Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami berterima kasih sebab firman-Mu berkuasa, memberikan penguatan, penghiburan, bahkan memulihkan, serta memberikan pengharapan bagi kami. Hari ini kami akan merenungkan secara khusus tentang bejana yang memberkati, bejana damai sejahtera. Untuk itu kami serahkan perenungan firman Tuhan ini, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk melihat lagi bagian firman Tuhan yang lagi-lagi sama dengan 2 minggu terakhir ini, yaitu Galatia 5 ayatnya 22 dan 23, yang mengatakan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya. Saya tidak usah ulang-ulang lagi membacakan itu bagi Anda sekalian. Saya ingin Anda secara khusus mengingat kata-kata penting itu. Dan hari ini secara khusus kita akan merenungkan buah roh yang namanya damai sejahtera. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Yang ketiga untuk bagian ini. Bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera? Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan mengekspresikan damai sejahtera? Barangkali kita mundur dalam peristiwa sebelum Tuhan Yesus melakukan pelayanannya, bahkan sebelum ia lahir di dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, Allah yang menjelma menjadi manusia. Masih ingat peristiwa di padang gurun ketika para malaikat dengan bala tentara sorga menyanyi dan memujikan Allah setelah memberitahukan berita kelahiran Yesus kepada para gembala? Masih ingat apa yang dikatakan? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat yang ke-14. Kata-kata itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Sudah lama yang lalu di awal tahun ini kita berbicara tentang hidup sebagai bejana yang berharga. Kemudian kita berbicara tentang bejana yang retak, yang rusak, yang hancur, yang membutuhkan pemulihan. Dan proses itulah yang disebut sebagai Allah memperdamaikan manusia dengan dirinya. Manusia yang telah memberontak, manusia yang telah melakukan kesalahan besar, berdosa di mata Tuhan, dilemparkan keluar dari Taman Eden, menjadi musuh Allah, tidak sanggup berdamai dengan Tuhan, tidak sanggup membereskan kembali hubungannya dengan Allah. Maka Allah di dalam Kristus Yesus, pribadi yang kedua, datang ke dalam dunia, menjadi sama seperti kita, meskipun dia tidak berdosa, dan menjadi kurban tebusan bagi umat manusia. Untuk apa? Memperdamaikan saudara dengan Allah, memperdamaikan saya dengan Allah. Itu sebabnya di dalam 2 Korintus pasal 5 secara khusus Rasul Paulus menceritakan tentang pelayanan untuk pendamaian. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-21 dia menggambarkan bagaimana Kristus telah menebus kita. Ia telah memperdamaikan kita dengan Allah. Kemudian dia melanjutkan memberikan dorongan bagi setiap orang percaya untuk hidup menjadi pembawa damai. Saya bacakan beberapa ayat bagi Anda sekalian. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 18, 19 sampai 21 demikian dikatakan.
Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Jadi kita yang diperdamaikan dengan Allah kemudian diberikan kepercayaan pelayanan pendamaian, bersaksi tentang hidup yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Lanjut ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Lagi-lagi Paulus mengatakan, Kristus sudah lakukan itu, sekarang pelayanan pendamaian itu dipercayakan kepada kami. Dipercayakan kepada setiap orang percaya. Saudara dan saya lanjut ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Luar biasa. Ini panggilan kita. Bapak, ibu, anak, orang muda, engkau yang sudah diperdamaikan dengan Allah, kita dipanggil untuk juga bersaksi tentang hidup yang sudah diperdamaikan dengan Allah, supaya ada orang lain juga yang mengalami hidupnya diperdamaikan dengan Allah. Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Pertanyaannya saudara sekalian, sudahkah kita berdamai dengan Tuhan? Saya ingin mendorong kita untuk merenungkan aspek itu secara khusus. Kalau kita masih menjadi pribadi yang seringkali hidup di luar Tuhan, kalau kita masih menjadi pribadi yang seringkali mendukakan hati Allah, kita telah ditebus oleh Yesus Kristus, kita telah diselamatkan, tetapi dari waktu ke waktu kita masih melakukan perjalanan hidup yang menyimpang dari kehendak Allah, maka tidak heran kita kehilangan damai sejahtera. Maka tidak heran kita sulit mengekspresikan damai sejahtera itu bagi orang lain. Bukannya murah, mahal harga perdamaian kita dengan Allah, tetapi sederhana melakukannya. Kita hanya perlu datang kepada Tuhan dan meminta, Tuhan, aku mengaku telah melakukan kesalahan dan tolonglah ampuni aku dan perdamaikan aku dengan Engkau. Seringkali juga perdamaian itu dibutuhkan antara kita dengan orang lain. Seringkali kita perlu melepaskan pengampunan agar kita bisa berdamai dengan orang lain. Mungkin ada orang lain yang berbuat salah terhadap kita. Ada orang lain yang telah menggores hati kita. Ada orang lain yang telah meremukkan jiwa kita, menyakiti dan mengecewakan kita sehingga kita tidak bisa berdamai dengan orang tersebut. Ini saatnya untuk melepaskan pengampunan itu supaya terjadi perdamaian satu dengan yang lain. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian, anak-anak, orang muda, remaja, kita belum berdamai dengan diri kita sendiri. Ada masa-masa di mana kita tidak senang dengan hidup kita. Ada masa di mana kita tidak puas dengan siapa diri kita. Seringkali dikatakan kita belum selesai dengan diri kita. Atau seseorang belum selesai dengan dirinya. Kita masih mencari kepuasan untuk mengakui siapa kita sesungguhnya. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, anak-anak, remaja, orang muda, bahwa engkau berharga di mata Tuhan, engkau khusus di mata Tuhan, tidak perlu menuntut lebih daripada dirimu. Jika engkau pernah melakukan kesalahan dan tidak perlu engkau membenci dirimu, bawa itu kepada Tuhan. Tuhan siap untuk merangkul engkau seperti anak bungsu yang terhilang itu, yang meninggalkan orang tuanya, membawa harta, menghabiskannya berfoya-foya, dan suatu waktu dia berpikir, daripada saya berada di kandang babi dan makan makanan ternak, mengalami kesulitan sebagai seorang hamba, lebih baik saya kembali kepada Bapa, biar hanya sebagai pembantunya saja atau hambanya, lebih baik di rumah Bapa. Lalu dia kembali. Waktu sang bapa melihat dia dari kejauhan, maka sang bapa berlari dan merangkul dia. Dan saya ingin mengatakan kepada
Bapak, Ibu, anak, remaja, orang muda, kalau ada di antara kita kehilangan damai sejahtera karena kita jauh dari Tuhan, telah menyimpang sedemikian jauh, saya ingin mengatakan anugerah Allah cukup untuk menyambut engkau seperti Bapa menyambut anak bungsu yang terhilang itu. Sehingga dengan demikian, ketika kita diperdamaikan kembali dengan Allah, maka pasti akan kita menghasilkan damai sejahtera di dalam hidup kita, di hati kita, dan bagi orang lain. Gambarnya seperti, atau gambarannya seperti seekor burung pipit yang sedemikian kecil, bertengger di atas satu dahan yang tidak terlalu besar, di tepi tebing yang di bawahnya ada gelombang air laut yang menghempas demikian derasnya dan suaranya atau bunyinya sedemikian menggentarkan. Tetapi burung pipit itu dengan tentramnya bertengger dan mengalami ketentraman. Damai sejahtera di dalam Kristus adalah sebuah ketentraman di hati, di pikiran, mengetahui bahwa ia sendiri telah berdamai dengan Allah, ia sendiri telah berdamai dengan dirinya, dan ia sendiri telah berdamai dengan orang lain. Itu sebabnya Paulus mengatakan, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Maka dengan demikian, kita semua akan bisa menjadi berkat atau bejana yang memberkati orang lain melalui kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Sudah lama lalu ada satu lagu yang saya tidak hafal semua liriknya, yang mengatakan, jiwaku dipenuhi oleh Tuhan, dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kemudian dalam refnya dikatakan, damai di hatiku seperti sungai yang mengalir. Saya berdoa kiranya pengalaman itu akan menjadi pengalaman pribadi Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, para remaja, orang muda, bahwa damai sejahtera Allah mengalir dalam kehidupan saudara dari hari ke sehari. Masih ingat tadi di peristiwa Natal itu, malaikat berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, damai sejahtera dalam hidup saudara, damai sejahtera dalam kehidupan keluarga kita yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebab di dalam Kristus Yesus, Raja damai itu, ada jaminan bagi kami untuk memiliki damai sejahtera yang mengalir bagaikan sungai yang tiada hentinya. Kami berdoa ya Bapa, kiranya umat Tuhan yang telah mendengarkan renungan firman-Mu pada hari ini akan mengalami lagi hidupnya diperdamaikan dengan Allah, akan dimampukan berdamai dengan orang lain, akan diberikan kuasa untuk berdamai dengan dirinya sendiri, sehingga dengan demikian ia akan bisa menyaksikan damai sejahtera itu bagi orang lain. Terima kasih Bapa, kuasa-Mu dinyatakan, dicurahkan bagi seluruh umat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, anak-anak remaja, dan orang muda. Sampai berjumpa pada renungan berikutnya. Haleluya.